Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu tidak ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda. Karena saya beli, Gus. Saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan. Ya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Kok kamu ngerasa itu bumi kamu itu atas nama apa? Coba. Milik kan harus beli atau dikasih. Tidak semua kan? Nah, makanya terus famshu fi manakibiha, dan Allah menyebutnya, sudah saya ini yang menciptakan bumi. Waladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dan Allah menyebutnya sederhana, famshu fi manakibiha, silakan jalan-jalan. Terusannya apa? Wa kulu mirizki, silakan makan-makan. Jadi Islam itu yes. Ya, makanya kiai-kiai itu ada acara makan, sampai ada guyonan fikuli makanin makan di setiap tempat ya makan. Nggih ngoten guys, pokoknya sing gampang-gampang mawon nggih. Nggih Mas Sufyan nggih sing gampang-gampang mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Karena kami dulunya punya doktrin negara ini negara yang togut, gitu loh. Negara kafir. Namanya siapa tadi? Imran. Imran. Ya. Memang orang sana kalau baca Imran, apa Imron gitu? Dari sana Bugis Imran, jadi orang sana nggak pakai ro. Kalau orang ngerok, jadi pakai ra. Kalau ainnya? Ain pakai ain. Ah. Berarti apa? Imron gitu. Ya kalau sana tulisan KTP Imran. Imran. Apa bacanya orang-orang Sulawesi? Apa? Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Kapolri DRS Listio Sigit Prabowo MSI, Bapak Insinyur Jenderal Polisi Martinus Hukom selaku Kadensus, Bapak Brigadir Polisi DRS Torik Triyono, Bapak Brigadir Polisi Simpson, SIK MSI, Bapak Brigadir Arif Mahfud, SIK MH, Bapak AKBP MD Sotik, Bapak AKBP Jimli Brilian, SIK, dan Bapak AKBP Beri Diantara SIK, dan semua teman-teman yang saya hormati. Seperti yang saya sering cerita kalau ngaji, ngatur kiai itu dosa. Tapi karena saya niat baik, sama-sama ngaji, jadi temanya bebas, waktunya juga paling lama saya ngaji paling 20 menit sampai 30 menit. Sesi jawab, tanya jawab hanya 2 pertanyaan. Tidak boleh bantah, yang punya diri saya kok diatur. Ini semakin lama Anda ngatur saya semakin dosa, karena ngatur orang itu tidak baik. Apalagi ngatur kiai itu tambah tidak baik lagi ini. Iya toh, misalnya saya ke Jakarta nelpon Pak Martinus, Pak sini, ya belum mesti bisa. Jadi ya sama-sama nggak mesti bisa kan. Tapi monggo lah kita cerita-cerita Islam, cerita-cerita beragama yang rileks. Kita semua tadi seperti yang dikatakan Kadensus pernah disewani Mas Sufyan Sauri, juga beliau pernah ngaji. Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang maha kuasa, yang menguasai alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahu min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahu min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu.
Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di sekelilingnya harus baik. Nah keinginan berlebihan ini menjadikan kita lupa ada hal-hal yang paling kita butuhkan, yaitu oksigen. Kita boleh nempat di buminya Allah. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Bumi kamu tempati enak. Coba kalau gempa. Apa artinya istri 4 cantik semua kalau pas digoyang apa? Gempa. Apa artinya kamu jabat? Entah apa saja jabatannya. Kalau bumi likuifaksi, habis kamu. Kiai meskipun dai kondang umatnya jutaan, kalau likuifaksi di panggung hancur. Tapi nikmat-nikmat yang disebut Allah seperti kita kaji keseharian. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Allah itu yang menjadikan bumi dalulan, yang mudah diinjak. Famshu fi mana biya, silahkan pakai jalan-jalan. Jadi saya termasuk benar-benar kiai Jawa. Kalau kerennya kiai Nusantara atau kiai Indonesia lah. Diajari bapak saya Kiai Haji Nur Salim, diajari Mbah Maimun. Itu Islam itu keseharian. Karena ketika Anda memilih hal-hal yang serius, itu tujuan utamanya nyari ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah bisa kamu dapatkan sesuatu yang pasti benar. Misalnya dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan, Inna woha la yardo anil abdi idha akalal akla fayahmadahu alaiha aw yashroba syarba fayahmadahu alaiha. Itu redaksinya inna itu sesungguhnya, la yardo juga pakai lam taukid, juga maknanya sesungguhnya. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho, kamu ninjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi fimra'atika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wafi buti ahadikum sodakoh, kamu menggauli istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alai salawadu'aha fi haramin aka'ana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini muhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'anna dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain.
Itu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh 1 piring. Setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang. Negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan. Kalau tidak